Baik, pertama-tama ialah definisi surveillance. Surveillance kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penurunan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan, pengendalian, dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Tujuan surveillance kesehatan ialah tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi program kesehatan dalam peningkatan kewaspadaan untuk mewujud Indonesia yang sehat. Selanjutnya ialah definisi penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau biasa kita kenal dengan kencing manis atau penyakit gula merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Secara umum, penyakit diabetes mellitus terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat yang menyebabkan akumulasi menumpuknya kadar gula dalam darah dan berada di atas ambang batas normal yang bersifat kronis dan jangka panjang. Faktor lainnya ialah melalui faktor genetik atau faktor keturunan. Ada juga terjadi karena faktor lainnya seperti kelebihan nutrisi yang sering dikaitkan dengan obesitas dan menjadi faktor resiko akibat nutrisi yang berlebihan karena semakin besar kemungkinan terjadinya diabetes mellitus. Jenis data surveillance. Sumber data sistem surveillance terbagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Metode wawancara mendalam atau in-depth interview dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari media pustaka tentang teori-teori sistem yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Tahapan kegiatan surveillance terdiri dari 1. Pengumpulan data, 2. Pengolahan data, 3. Analisis data, 4. Interpretasi data, 5. Diseminasi informasi. Pengumpulan data. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam teknik pengumpulan data penyakit diabetes mellitus adalah sebagai berikut, yaitu observasi lingkungan, studi pustaka, wawancara, sistem development life cycle yang terdiri dari analisis sistem, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan dokumentasi. Tahap selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan memasukkan data untuk menghasilkan informasi yang berguna sesuai tujuan yang diharapkan. Pengolahan data bertujuan untuk menyiapkan data agar dapat diselesaikan dengan mudah pada saat data dianalisis. Selain itu, pengolahan data yang baik akan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat proses pengumpulan data dan perekaman data sehingga hasil analisis pun akan benar. Adapun prinsip dalam pengolahan data yaitu tidak membuat kesalahan selama proses pengolahan data, dapat mengidentifikasi adanya kecenderungan perbedaan dalam frekuensi dan distribusi kasus, pengertian tidak salah atau berbeda dengan yang dimaksud, serta metode pembuatannya mengikuti kaidah pembuatan tabel, grafik, dan peta yang benar. Tahap selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data merupakan kegiatan penataan data secara sistematis berdasarkan catatan hasil observasi, wawancara maupun lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan menyajikannya sebagai hasil temuan kasus bagi orang lain. Analisis data bertujuan untuk melihat variabel-variabel yang dapat menggambarkan permasalahan pada penyakit diabetes mellitus, faktor-faktor yang mempengaruhi diabetes mellitus, serta bagaimana data yang diperoleh dapat menjelaskan tujuan dari sistem surveillance. Hal yang perlu dilakukan dalam menganalisis data yaitu memahami kualitas data dan mencari metode terbaik untuk menarik kesimpulan dari suatu rangkaian data.
Analisis data dapat diawali dengan pembuatan pola orang, tempat, dan waktu. Data surveillance dapat ditabulasikan melalui 3 cara, yaitu tabel ringkasan, grafik penyakit, dan pemetaan. Berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh tanggapan dan saran yang sesuai untuk menentukan tindakan dalam menghadapi masalah yang ada, serta dapat ditentukan apakah penyakit diabetes mellitus ini perlu mendapatkan prioritas untuk ditangani terlebih dahulu. Penyajian hasil analisis data surveillance dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti yang pertama teks, yaitu berupa gambaran dari berbagai variabel yang ada, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan maupun uraian dengan bentuk kalimat. Yang kedua itu tabel, jika menggambarkan 2 variabel atau lebih maka disebut dengan tabulasi silang. Yang ketiga itu grafik, yang mempermudah pembaca untuk memahami dengan cepat perbedaan yang terdapat dalam data. Beberapa bentuk grafik diantaranya itu grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran, histogram, dan poligon frekuensi. Berikut adalah beberapa contoh dari penyajian hasil analisis data. Selanjutnya ada interpretasi data. Secara umum merupakan serangkaian proses dari meninjau data melalui beberapa proses yang sebelumnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian proses tersebut akan membantu memberikan beberapa makna atau pengertian pada berbagai data untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Interpretasi data juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk menggabungkan berbagai hasil dari analisis yang dibuat dengan berbagai bentuk, misalnya dari bentuk kriteria, dari bentuk pertanyaan, maupun dari standar khusus. Dengan demikian, hal ini sangat berguna agar data yang sudah digunakan dapat disampaikan dengan baik, khususnya untuk penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya ada diseminasi informasi. Itu adalah suatu proses interaktif dalam penyampaian inovasi yang pada akhirnya dapat mengubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat. Sehingga diseminasi informasi bisa diartikan sebagai interaksi yang bisa membawa suatu inovasi. Diseminasi informasi adalah kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi, menerima, dan akhirnya dapat mengubah perilaku sasaran dalam penyakit diabetes mellitus.